Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Pembantu bisu yang sudah 10 tahun mengabdi di rumahku mengungkapkan satu rahasia. Aku pun berlutut menangis di hadapannya. Ayahku adalah seorang pedagang kecil, sementara ibuku adalah seorang guru sekolah dasar. Meski bukan keluarga berada, tapi hidup kami lumayan baik dan nyaman. Di rumah kami ada Bibi Sari, yang merupakan pembantu di rumah kami. Sudah 10 tahun lamanya Bibi Sari bekerja di rumah kami. Kami pun telah menganggapnya seperti keluarga. Bibi Sari ditemukan ibuku terbaring di jalanan dengan pakaian yang lusuh. Kondisinya benar-benar menyedihkan. Ketika itu, ibu mau membawanya ke rumah sakit, tapi dia menolak sambil menggerakkan tangan berkata tidak. Kemudian ibu membawanya pulang ke rumah. Ibu memberikan pakaian yang bersih dan memberinya makanan. Tampaknya dia mulai tampak sehat setelah makan. Terus mengucapkan terima kasih dengan bahasa isyarat. Ketika ibu bilang kalau sudah enakan boleh meninggalkan rumah, tiba-tiba dia berlutut, memohon agar menerimanya tinggal di rumah. Bibi Sari menulis di atas kertas menerangkan bahwa ia tidak punya anak dalam keluarga. Ingin bekerja sebagai pembantu di rumah, mencuci atau memasak, dan pekerjaan lainnya. Ia juga bilang tidak perlu terlalu banyak upah, yang penting ada tempat tinggal dan makan, itu sudah cukup. Ibuku orangnya lembut dan baik, karena kasihan ia akhirnya menyetujui. Bibi Sari meski tidak bisa bicara tapi dia rajin. Setiap hari mengepel hingga bersih, bahkan bisa membuat aneka masakan yang enak. Saat ayah ibu sedang sibuk, Bibi Sari yang bertanggung jawab menjaga dan merawatku. Bibi Sari sepertinya sangat perhatian padaku. Dia selalu mengupas buah-buahan untukku saat sedang mengerjakan PR atau mengantar dan menjemputku pulang maupun berangkat sekolah. Suatu ketika, ayah dan ibu pergi keluar kota. Tengah malam, aku demam tinggi. Bibi Sari tampak sangat cemas. Lalu memapahku naik taksi ke dokter. Dia tidak bisa bicara, tapi karena cemas dan panik sampai-sampai berkeringat, meski di malam hari pada musim dingin. Setiba di rumah, dokter mengatakan bahwa terlambat sedikit saja, gejala sakit saya bisa berkembang menjadi pneumonia, yakni infeksi atau peradangan pada salah satu organ paru-paru. Sudah 10 tahun Bibi Sari bekerja di rumah, tak pernah mau bersantai sejenak pun, tidak memperbolehkan ibu saya kerja apapun. Upah yang diberikan untuknya juga tak pernah dipakai. Sehari-hari hanya memakai beberapa potong pakaian yang itu-itu saja, tapi sangat bersih dan rapi. Tak kusangka, setelah Bibi Sari menginjak usia 45 tahun, dia menderita penyakit serius, yaitu kanker hati stadium akhir. Kami bermaksud membiayai pengobatannya, tapi Bibi Sari menolak. Dia bilang tidak perlu membuang-buang uang. Tak disangka Bibi Sari mulai bicara sambil menangis terisak. Tentu saja hal ini sangat mengejutkan kami. Aku merasa lega dan tenang sekarang setelah melihat hidupmu bahagia. Aku hanya berharap sebelum pergi kamu bisa memanggilku ibu, kata Bibi Sari. Setelah itu, Bibi Sari bercerita panjang lebar. Aku baru tahu ternyata orang tuaku yang sekarang adalah orang tua angkat. Dan Bibi Sari adalah ibu kandungku. Ia mendapati dirinya hamil setelah putus dengan pacarnya ketika itu. Tanpa peduli dengan segala upaya, ia melahirkanku. Karena hal ini, ia pun dimarahi dan dipukuli orang tuanya. Demikian juga dengan penduduk desa yang mengumpatnya wanita tak tahu diri. Karena Bibi Sari sangat sayang padaku, dia tidak mau hidupku kelak sengsara dan terlunta-lunta. Sudah lama dia mengamati sebuah keluarga tanpa anak. Kondisi ekonomi juga lumayan bagus, lalu meletakkanku di depan pintu rumah keluarga itu. Karena sudah sekian tahun, dia merasa rindu padaku. Dia pun datang dan ingin bekerja sebagai pembantu di rumahku. Karena takut menghancurkan masa depanku, ia pura-pura tidak bisa bicara. Aku pun tercengang kaget dan menangis. Ibuku pun kemudian berkata padaku, "Panggillah ibu nak, dia tak pernah melakukan kesalahan apapun padamu, hanya nasibnya saja yang terlalu getir." Aku pun berlutut di hadapannya dan menangis terseduh-seduh, kemudian memanggil Bibi Sari ibu. Setelah rahasia itu terbuka, Bibi Sari atau ibu kandungku pamit ingin pergi.
Sebelum pergi, Bibi Sari, ibu kandungku, meninggalkan uang simpanannya sekitar 200 juta rupiah untukku. Itu adalah upah dari bekerja di rumahku yang tak pernah dipakainya selama 10 tahun. Ia hanya berharap aku menjalani hidup dengan bahagia bersama keluargaku, seperti selama ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.